Oke, balik lagi di Lobok Buku bersama kita, Gue Cakil dan sahabat gue. Dodo nggak pakai L. Oke, hari ini kita mau ngapain nih, Kil? Hari ini kita mau bahas sebuah novel, sebuah mahakarya dari seorang novelis Indonesia yang udah terkenal banget. Siapa itu? Eka Kurniawan, seorang novelis yang udah banyak banget dapat penghargaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kali ini novelnya itu dari tahun 2001, tapi masih sangat relevan untuk dibahas sampai sekarang. Karena untuk novel ini sendiri ya, menurut Mas Eka Kurniawan, dia pernah bilang bahwa untuk melihat sejarah Indonesia dari sisi yang lain bisa dilihat dari novel ini. Oh ya, betul banget tuh, Kil. Dan gue rasa ini adalah novel-novel yang harus dibaca sebelum kalian umur 30. Wih, harus banget. Iya, karena kalau kita baca novel ini itu kayak karakter building banget ya sih. Betul. Bikin passion kita, terus bangun karakter kita, akhlak kita, terus apa yang harus kita lakukan, literasinya lebih dapet sih kalau kita baca buku ini ya. Tambah lagi bagaimana kita melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Misalnya kita melihat sisi negatif dari prostitusi ya. Prostitusi ada sisi positifnya sebenarnya. Walaupun secara sosial, secara budaya, hal ini kan nggak bagus. Dilarang oleh agama. Sesuatu yang ditentang oleh masyarakat sebenarnya. Secara umumnya ya. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya kan mereka nggak selamanya alasannya karena sesuatu hal yang jelek. Betul banget. Tapi biasanya juga karena mereka pertama karena terpaksa, karena tuntutan dia harus hidup gitu ya, untuk bertahan hidup. Ya memang bisanya itu, mau gimana lagi ya nggak sih? Betul banget. Dan balik ke sisi sejarahnya ya tadi. Bagaimana kita melihat sisi sejarah Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Ada sebuah ungkapan dari seorang penyair Indonesia yaitu Iji Tukul. Ini tanah airmu, di sini kita bukan turis. Biar gimana pun, kalau bukan kita yang paham sejarah Indonesia, mau siapa lagi? Betul, kayak gitu loh. Sebagai generasi bangsa, kita harus tahu semuanya ya, Iya, tentang pasti. rumah kita. Masa ya kita rumah sendiri nggak tahu, tapi rumah orang lain tahu ya? Nah itu. Oke, buku yang di depan kita adalah buku cetakan ke-10 tahun 2016. Jumlah halamannya 479. Ini sebenarnya cetakan lama sih. Kalau cetakan baru sekarang ada ya, Iya. yang warna merah. Sampulnya udah warna merah muda, tetap dengan foto si cewek ini. Latarnya juga enggak, latarnya dia lebih ke aroma aura Jepang kali ya. Iya. Ke sakura-sakura gitu sih covernya sekarang. Ini ceritanya sebenarnya ngapain sih, Kil? Tentang apa sih? Ceritanya sendiri ini panjang banget sih sebenarnya dan kompleks. Dimana di awal cerita ini menceritakan si Dewi Ayu, lalu berjalan bagaimana dia bangkit dari kubur, terus menceritakan si anaknya yang si cantik ini lahir. Si cantik yang secara fisik tidak cantik sama sekali. Ini sebuah ironis sih sebenarnya. Kayak ini kali ya, plesetan kali ya? Iya, satir sih arahnya. Dan cerita ini berjalan mulai dari bagaimana si anak-anaknya mereka ini tumbuh berkembang di lingkungan yang dimana orang tuanya seorang pelacur, si Dewi Ayu, dan dia memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Bagaimana pengajaran agama kepada si anaknya lewat Kiai Jahro, lalu pendidikan si anaknya yang terbaik semua. Dan di tengah cerita ini si anak-anaknya sudah mulai dewasa dan akhirnya melanjutkan hidup ke jenjang pernikahan. Dan si anak-anaknya ini tidak selalu memiliki cinta yang ideal. Ada mereka yang menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya, yang awalnya cuma main-main. Ada yang memang dicintai sama dia dari awal di masa kecilnya, dan ada juga yang dijodohkan. Dan kalau kita lihat tuh, lihat nggak sih, dan semua yang menikah sama anaknya rata-rata udah pernah tidur sama ibunya ya nggak? Nah, kecuali Kamerat Kliwon. Jadi ada satu, Walaupun ini. si Kamerat Kliwon sendiri sudah pernah berniat untuk meniduri mertuanya, calon mertuanya kelak. Tetapi nggak terwujud ya? Iya, karena antriannya panjang. Wah, kayak antri sembako dong. Dan yang paling ini adalah apa ya? Dia punya filosofi tersendiri dari si Eka Kurniawan ini ya nggak? Memang kalau kita lihat secara ekstrinsiknya ya, bagaimana Eka Kurniawan itu di latar pendidikannya. Dia ini kan mahasiswa jurusan filsafat. Kita tahu sendirilah kalau seorang filsuf ini udah bikin buku, ada mind blow sendiri buat kita. Kayak gimana ya? Orang filsafat kan bisa berpikir. Kemudian dia dituangkan dalam sebuah novel gitu, dan novelnya fiksi. Mendistract kita yang baca. Nah, kalau orang yang nggak tahu
apa filsafat mungkin, wah ini apa sih, ini apa sih. Tapi kalau misalnya kayak ketika dia menuliskan sebaik-baiknya wanita itu pelacur, why? kalau kita ambil sepenggal itu kan ini sangat tabu sebenarnya, tapi kalau secara utuh sebaik-baiknya wanita adalah pelacur, dan dilanjutkan karena ketika dia jadi istri pun dia akan melacurkan diri untuk uang belanja ataupun untuk mahar. Di situ udah menjadi sesuatu yang unik. Bagaimana kata melacur itu udah memiliki perubahan arti, nggak sebagai pelacur seperti yang di jalanan ataupun yang di hotel. Di sini pelacurnya sendiri mereka adalah pemuas nafsu laki-laki secara positif. Ya, di novel ini kan banyak banget nilai-nilai yang terkandung ya. Gimana kalau kita bahas nilai feminismenya dulu? Feminisme dulu ya. Yo, Oke. Dari siapa dulu? dari lu dulu boleh. Oke. Kalau yang gue lihat di sini adalah dari sisi feminis pertama ya. Ya, Saat si Dewi Ayu ini dipenjara oleh di Bloodon Camp, tau gak? iya ya. Kan ada part gitu. Ah. Saat si Dewi Ayu ini kan sebenarnya dia rakyat Belanda, ya nggak sih? Keturunan Belanda. Keturunan Belanda gitu. Karena waktu Punya itu fisik Belanda. Fisik Belanda, dan si Dewi Ayu ini para apa sih? Menjadi tahanan politik Tahanan politik Jepang. para waktu tentara itu. Jepang ya. Jadi semua orang Belanda dimasukin ke rumah Bloodon Camp tuh. Di situ dia nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tidur yang layak, ya nggak kayak Ya. pokoknya dikasih satu tempat dan mereka tinggal bareng gitu. Dan yang menjadi feminis menurut gua adalah saat Dewi Ayu ini diberi waktu buat keluar. Jadi kan setiap para tahanan itu ada waktu buat keluar. Nah, si Dewi Ayu ini nyari cara bagaimana caranya dia bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup gitu. Dan di situ si Dewi Ayu ini survive dengan waktu yang sangat sedikit. Kemudian dia survive ke tempat waktu dia lagi keluar dan dia menemukan buaya. Oh iya, Ya. waktu dia nangkep anak buaya. Bener tuh. Dan anehnya adalah, bukan anehnya sih, yang gua salut adalah dia bisa jinakin buaya gitu. Membunuh buaya, membunuh. bukan menjinakkan. Nanti pawang dong. Iya, dan itu kata gua, "Ih, keren banget ya, perempuan gitu loh bisa bunuh buaya." Kan rata-rata kita takut, kita laki-laki aja takut ya. Buaya di Keterpaksaan. sungai. Iya juga sih. Orang kalau sudah terpaksa atau dia udah kepepet, pasti dia bisa ngelakuin sesuatu. Dan sesuatu itu hal-hal yang di luar nalar, ya nggak? Betul. Nah, itu menurut gua itu sih feminisme. Kalau lu Gil? Kalau menurut gua ada satu yang unik ketika anaknya Dewi Ayu ini menikah karena terpaksa Alamanda. Oh, yang anaknya pertama. Iya, waktu dia menikah sama Sodanco, gimana ketika dia sudah menikah ini, dia pakai sempak besi. Oh, yang dia nggak terima sebenarnya ya? Iya, dia nggak terima karena dia waktu menikah ini kan karena dia tidur pingsan di bius, terus dia kehilangan keperawanannya di hutan sama Sodanco. Lalu akhirnya dia menikah, walaupun dia awalnya mencintai Kliwon dan berniat untuk menikah dengan Kliwon. Tapi akhirnya dia nikah sama Sodanco ya? Iya. Karena terpaksa. Dan setelah menikah ini ada sebuah bentuk kritik terhadap kaum laki-laki, di mana si Alamanda pakai sempak besi. Di sini dia membuat sebuah kritik yang sangat dalam sih sebenarnya buat laki-laki, di mana seorang wanita ini walaupun sudah menikah, dia tetap punya hak atas tubuh dia sendiri. Oh, berarti nggak sepenuhnya ini ya? Iya, walaupun Kalau sudah dia udah menikah, nikah, berarti dia punya suaminya. kan? gimana? Waktu dia sudah menikah, walaupun sudah menikah ya, dia tetap punya hak atas tubuhnya sendiri. Dia menguasai tubuhnya ketika dia tidak ingin bercinta, dia tidak bisa dipaksa. Walaupun si suaminya memaksa kan. Berarti nggak, kalau suaminya, "Ih, ayo dong bebe." Dia, Nah, aku nggak mau nih, karena berarti pada saya dasarnya dong kan gitu ya. hubungan yang kayak gitu harus didasari suka sama suka, nggak bisa kesukaan satu orang dilampiaskan kepada orang lain. Bukan dilampirkan. Walaupun di dalam Dipaksakan pernikahan kali ya. Iya, Dipaksakan. Dipaksakan ini sudah. Dan kita sebagai laki-laki tidak bisa seenaknya kepada kaum perempuan, walaupun ketika sudah menjadi istri, kita harus menjadi laki-laki yang bijak gitu loh. Terus Ya. masih ada nggak sih sisi feminisme yang lain, Cil? Banyak banget sih kalau kita mau bahas panjang lebar ya, sisi feminismenya kental banget. Karena pada dasarnya si tokoh utamanya ini kan perempuan. Pasti sisi feminismenya kuat karena di situ kan main perasaan. Dan tokoh-tokoh pendukungnya juga rata-rata perempuan. Nah, anak-anaknya itu kan perempuan semua, anak-anaknya. empat anaknya perempuan. Dimana waktu si cantik ini, walaupun si cantik punya fisik yang nggak cantik, dia tetap berhak untuk mendapatkan kesenangan secara seksual. Jadi dia berhak memilih juga ya, Ya, Cil, walaupun dia tetap dapat yang ganteng. Karena pasangannya kan ganteng, si pangeran ini kan ganteng. Siapa si pangeran itu?
ya harus baca dulu di dalam novelnya. Kalau teman-teman baca, nanti sebenarnya novel ini kayak novel teka-teki sih, Kil. Teka-teki ada Iya. banyak banget. Jadi kalau misal lu baca part 1, part 2, part 3 kayak nanti Di tengah ini, Di tengah. tengah ke belakang ada sisi teka-teki. Siapa si anjing ini? Iya. Gimana si anjing bisa menghamili perempuan? Terus gimana si anjing ini bisa menyeret mayat manusia? Siapa sih anjing ini? nah, nanti ada yang tokoh digambarkan begitu ya. Ya, dan akhirnya di batu nisannya dituliskan nama anjing. Ya, tadi kita udah ngomongin feminisme nih, Kil. Sekarang kita bahas sosial dong. Oh nggak? ya, boleh. Pertama, Kil, sisi sosialnya menurut lu di mana sih? Buat gue nilai sosial yang paling mencolok ya, paling mencolok aja, itu ketika si Rosina ini berkorban untuk cantik supaya dia bisa sekolah. Dia mengorbankan sesuatu yang paling penting di dalam diri wanita, yaitu keperawanan dia. Oh, jadi si cantik ini waktu mau sekolah kayak dihambat ya sama kepala sekolah apa gimana sih? Nggak diterima karena terlalu jelek, jadi seram jatuhnya. Berarti Sehingga dia nggak ini diterima. dong, diskriminasi banget ya di situ. Ya di situ diskriminasi karena bisa bikin takut siswa yang lain. Oh, sampai segitunya, Kil, Iya. saking dia jeleknya gitu ya. Saking jeleknya, dan sisi sosialnya itu ketika Rosinah dia mengorbankan keperawanannya, itu adalah sebuah sisi yang buat gue sangat menyentuh hati sih. Bagaimana Rosinah ini kan bukan ibunya ataupun bukan saudaranya, tapi dia yang merawat dari kecil dan akhirnya dia mengorbankan sesuatu yang terpenting dari dirinya sendiri buat si cantik, walaupun hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan. Mungkin Gitu loh. karena si Rosina ini udah ngerasa deket banget kali, Kil. Ini udah kayak anaknya sendiri Dan mungkin. hutang beban mungkin sama si Dewi Ayu. Karena kan di situ ceritain si Rosina kan punya hutang budi di Ya, masa lalu gitu kan, karena yang sampai terakhir akhirnya bapaknya meninggal kan, akhirnya dirawat sama Dewi Ayu. yang akhirnya nanti si Rosina ini kayak punya hutang budi yang akhirnya dia yang akan ngurus si cantik, Cantik. sampai dia dewasa gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri nilai sosialnya ada di mana sih? Kalau menurut gua sih di sini ada tokoh yang namanya Kamera Kliwon. Oh ya, Tahu nggak? Tahu. Ada tuh di sini. Nah, yang paling gue suka dari Kamera Kliwon adalah pola berpikir dia. Dia selalu memikirkan ketika dia membuat sesuatu, bagaimana sesuatu ini berguna untuk orang lain. sesama. Contoh yang paling kecil adalah saat si Kamera Kliwon dia bingung nih mau ngapain, akhirnya dia yaudahlah gue latihan jahit karena waktu itu kan ibunya Oh, ada kain-kain sisa terus bikin celana. akhirnya dia bikin celana dan dia memanfaatkan orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang dia kenal, sahabat-sahabat dari kecil, terus tetangga-tetangganya. Nelayan-nelayan yang kena dampak gara-gara Nah. kapal Sodanco. Akhirnya dia merekrut mereka buat yaudah kita jalani satu usaha bareng biar kita bisa bertahan hidup, kita bisa memenuhi kehidupan kita masing-masing gitu. Betul banget. Ya, dan itu keren sih, dimana maksudnya pola pikir dia tuh selalu gue mau jadi apapun, mau jadi baik atau buruk, yang penting gue berguna buat orang lain. Ya betul. Dan satu lagi ketika juga Kamera Kliwon maju ke hadapan Sodanco, Kenapa tuh? gimana dia membawa tuntutan dari teman-temannya sesama nelayan dengan perahu yang kecil harus bersaing dengan perahu besar milik Sodanco. Di situ ada nilai kesetaraan, gimana si perahu besar harusnya pergi ke tengah mencari ikan di tengah, dan perahu kecil ini yang nggak mampu ke tengah, dia bisa tetap di pinggir dengan hasil yang sama-sama maksimal. Sisi kesetaraan. Oh, jadi dia kayak ini kali ya, mungkin penggambaran tentang kapitalisme, iya nggak sih? Ya Dok, menurut lo kenapa sih kita harus baca buku ini? Menurut gue, yang pertama, yang kayak gue tadi bilang di awal, buku ini adalah buku wajib yang lu baca sebelum umur lu 30 tahun. Karena ini buku tentang karakter building banget, ya nggak sih? Ya nggak? Jadi kalau lu umur 30 tahun terus belum baca buku ini, ih, nyesel banget, Kil. 30 tahun lu berjalan sia-sia gitu ya. Bisa dikatakan begitu ya. Karena lu belum mengenal buku sebagus ini, sehebat ini, yang nulis orang Indonesia, punya karakter yang luar biasa, sampai akhirnya dia punya penghargaan-penghargaan di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Betul banget. Dan kalau menurut gue sih, kenapa kita harus baca buku ini? Karena gue sendiri kan agak senang sama sejarah ya. Dan buat gue bisa mengcompare tokoh-tokoh di dalam novel ini dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata. Karena pada dasarnya sastra sendiri itu kan walaupun imajinatif, tidak selalu lahir dari imaji. Oh, dia berdasarkan kenyataan biasanya. Kenyataan, berdasar dari kenyataan. Tapi dituangkan menjadi sebuah fiksi. Sebuah fiksi. Dimana perubahan nama, tapi jalan cerita hidupnya ini masih tetap sama. Dan kalau yang paham sejarah, pasti bakal tahu ketika kita baca si Sodanco ini, kita akan tahu ini siapa sih orang yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia jadi seorang jenderal besar tapi nggak pernah datang
dan hilang sampai sekarang nggak pernah ketahuan ada di mana. Berikutnya juga ada di Kamerat Salim. Siapa sih Kamerat Salim di dalam sejarah Indonesia? Seorang yang bisa dibilang pro komunis sih beratnya. Ya, bisa dibilang dewa penyelamatnya lah bagi partai komunis di waktu itu. Bagi yang senang sejarah pasti, wah ini si ini nih, wah ini si ini nih. Jadi dia bisa ini ya, tektok dengan dia tahu sejarah nih, pas baca, Ya. wah ini kok kayaknya si A ya, oh ini si B gitu ya sih. Iya, dan nggak cuma ngereka-reka karena ini tepat banget sih gimana runtutan sejarahnya. Ini kan di sini tetap ada G30 PKI, walaupun nggak disebut G30 PKI ya pergerakannya, dan pemberontakan 48 nggak disebut pemberontakan 48, pemberontakan Madiun, digunakan kata yang berbeda, tapi kita bakal tetap tahu, oh ini sejarah Indonesia nih, tahun segini ada ini, tahun segini ada ini, kayak gitu. Tapi intinya benar sih yang dikatakan penulis, kalau lu mau lihat Indonesia secara dari sisi yang lain, Ya. lu harus baca Cantik Itu Luka. Pas banget. Ya, kayaknya sekian aja video kita hari ini untuk review novel Cantik Itu Lukanya. Bagi yang senang sama novel ini bisa dibaca, dibeli bukunya yang ori, jangan PDF-nya ataupun buku KW-nya. Harus asli ya? Iya, kita menghargai penulis-penulis Indonesia Benar, Bang. supaya mereka tetap giat berkarya dan juga makin rajin lagi ya berkarya. Iya, makin banyak karya-karya yang dibukukan dan makin banyak pengetahuan buat kita dong. Iya. Ya. Dan oh ya Nikil, kita sekarang bukan Dopok Buku lagi nih. Oh iya, kita udah Iya. ganti nama Sekarang. jadi apa? Dopok Production. Dopok Production. Jadi nanti kita nggak cuma review tentang buku, novel dan segala macam, tapi kita juga ada film pendek, nanti ada web series dan ada program-program yang lain. Yo. Dan buat teman-teman kalau suka dengan video kita, rasa ini kayaknya semua orang butuh tahu nih dengan video kita ya nggak? Jadi teman-teman bisa like, subscribe tuh yang paling penting nih. Dan juga di-share, Share, jadi bermanfaat. Benar-benar. Subscribe, like, dan komen itu gratis, saudara. Tapi gua tahu dia yang bayar bos. Oke, udah deh. Ya, sekian dari kita. Terima kasih. Dadah.